memahami Wahyu Sastro Jendro. Sebelumnya, mari kita memulai dulu melakukan perenungan dan kita menanggapi bagaimana itu sebetulnya alam semesta, ya. Dalam ajaran Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu tidak berhenti pada falsafahnya, yaitu falsafah sangkan paraning dumadi, tetapi tentunya lebih mendalami lagi. Titi mangerti pranataning wiji, titi mangerti pranataning dumadi, lan titi mangerti dumadining jagat. Jadi jagat gumelar itu dimengerti, digerakkan oleh suatu energi. Energi itu menggerakkan semesta, dipahami sebagai kekuatan yang fundamental. Seperti pada fisika dikenal gravitasi, elektromagnetisme, serta juga energi nuklir kuat ataupun yang lemah. Semua itu dipelajari dalam ilmu-ilmu kejawen sastra Jendra yang sudah ada sejak abad 5. Seperti adanya ilmu-ilmu kesaktian, gelap ngampar, lebur saketi, waringin sungsang, sepi angin, bolos rewu, dan bahkan dalam kasepuhan memasuki pamursidan atau kawaskitan, pedanyangan, kasedan jati, dan juga masih banyak lagi, ya. Manusia sama seperti segala isi alam semesta, merupakan materi yang diatur oleh hukum fisika yang sama juga. Dan ilmu-ilmu dalam ajaran Sastro Jendro itu menyelaraskan adanya energi dalam diri individu dengan energi alam semesta atau energi semesta. Penyair W.S. Rendra dalam puisinya mengatakan, langit di luar, langit di badan bersatu dalam jiwa. Ini sangat esensial dan inilah ilmu Jawa. Kita dipengaruhi oleh energi gravitasi, elektromagnetik, dan bahkan proses nuklir tingkat seluler. Seperti pula dalam reaksi kimia di dalam tubuh kita yang menghasilkan energi untuk aktivitas kita sehari-hari. Maka energi kehidupan atau yang disebut prana atau cikung, ya, yang mengalir di tubuh manusia merupakan energi yang sama yang ada di alam semesta. Mendalami ajaran Sastro Jendro sebenarnya mencari atau bagaimana menangkap elemen penting yang berkaitan dengan bagaimana menjaga keseimbangannya agar langit di luar, langit di badan bersatu dalam jiwa. Maka dalam tradisi spiritual manusia, alam semesta itu saling berhubungan secara energi dengan manusia. Manusia dianggap sebagai bagian integral dari kosmos, dan interaksi energi antara individu dan alam semesta akan memengaruhi kondisi fisik, mental, bahkan spiritual kita. Semua energi ini pada dasarnya berasal dari proses kosmik, seperti reaksi nuklir di matahari,
atau peluruhan radioaktif yang ada di dalam bumi, ya. Jadi baik secara ilmiah maupun spiritual, manusia dan alam semesta itu terhubung melalui energi. Manusia dalam menjelajahi hakikat eksistensialnya memanfaatkan energi alam semesta. Nah, dalam banyak tradisi spiritual dan metafisis, energi alam semesta diyakini tidak hanya mempengaruhi manusia secara fisik, tetapi juga secara non-fisik atau secara metafisis. Maka beberapa konsep yang berkaitan dengan ide, mimpi, inspirasi, dan wahyu adalah disebabkan oleh manifestasi dari energi kosmik itu. Banyak seniman, ilmuwan, pemikir-pemikir besar menggambarkan momen inspirasi yang melahirkan karya kreatifnya sebagai sesuatu yang datang dari luar diri mereka, seolah-olah ada kekuatan eksternal yang mempengaruhi pikiran manusia. Nah, itu biasanya ditandai kepala yang berat atau dengung kepala, seperti kita habis selesai berenang atau berendam lama di air, ya. Dalam konteks metafisis, inspirasi ini dianggap sebagai bentuk energi yang berasal dari alam semesta atau juga disebut kesadaran kolektif yang lebih besar yang mengalir ke individu-individu. Ini termasuk dalam ranah psikoanalisa, ya. Begitu pula dengan mimpi. Mimpi sering dipandang sebagai jendela menuju alam bawah sadar atau memberi realitas baru yang lebih tinggi. Nah, dalam beberapa tradisi, mimpi dianggap sebagai cara alam semesta, ya, berkomunikasi dengan manusia. Cara alam semesta berkomunikasi dengan manusia. Mimpi kemudian menjadi simbolis yang kemudian juga diterjemahkan sebagai petunjuk atau sebagai tuntunan perjalanan hidup manusia. Beberapa waktu yang lalu ada buku Misteri Mimpi diluncurkan yang ditulis oleh Evelyn Desiana. Di buku itu bisa ditangkap detail-detailnya, ya, dan sangat ilmiah, ya. Dalam tradisi agama dan spiritual, mimpi juga dipandang sebagai wahyu yang bisa diterjemahkan, ditangkap sebagai pengetahuan kebenaran yang diturunkan dari sumber ilahi atau kosmik. Nah, wahyu ini bisa datang dalam bentuk ide, visi, perasaan kuat yang membawa kepada kesadaran baru, ya. Ini sering dipandang sebagai komunikasi langsung antara manusia dan kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi, yaitu Tuhan, alam semesta, kesadaran universal, ya. Kembali ke ajaran Sastro Jendro, kesadaran semesta atau memahami akasa, ya, akan melahirkan konsep bahwa energi alam semesta dianggap sebagai sumber semua pengalaman dan pemikiran. Jadi dianggap sumber, dan dari situ manusia dapat mengakses lapisan ini melalui intuisi, saat meditasi, ataupun merenungi pengalaman-pengalaman mistik yang lalu. Harmoni dengan alam semesta berarti
manusia sanggup menghayati adanya energi-energi non-fisik. Misal, yang berasal dari entitas spiritual, roh halus, energi-energi yang menjadi figuratif, seperti orang-orang dulu leluhur kita menyebutnya lelembut, yang dalam kebiasaan Jawa Sastro Jendro Hayuningrat disebut isi alam metafisis. Bisa didalami pada ilmu pedahyangan atau pedanyangan. Kemudian konsep sinkronisitas yang diperkenalkan oleh Carl Jung itu juga menggambarkan kejadian yang tampaknya acak tetapi memiliki makna yang mendalam, seolah-olah ada kekuatan kosmik yang mengatur pengalaman manusia. Nah, seperti contoh nih ya, melihat penampakan saat meditasi, bertemu dengan sahabat lama, atau bertemu dengan saudara yang berada di luar negeri. Kemudian besoknya benar-benar terjadi. Objek penampakan itu betul datang dan pertemuan itu terjadi. Nah, kenyataan itu dalam kejawen disebut Ndoro-Dasih. Ini bukan hanya gathuk-gathukke, tapi karena energi metafisis memberi sinyal dan menjadikan adanya peristiwa. Itu merupakan kejadian di luar kontrol langsung dari manusia. Jadi dalam banyak perspektif metafisis perlu kita bongkar dalam perenungan kita, dan tentunya dengan lelaku, tirakatan, ya. Nah, pengalaman-pengalaman yang dianggap sebagai manifestasi energi metafisis ini sebenarnya suatu kuasa yang memberi arah atau tuntunan dalam hidup manusia. Maka ada kata tinuntun Gusti. Hal ini karena kekuatan ilahi, energi kosmik atau kesadaran universal berperan dalam menginspirasi manusia. Jadi itulah pemahaman bahwa wahyu itu adalah inspirasi ilahi. Manusia adalah medium yang mengalirkan kekuatan semesta. Banyak pemikir, filsuf, seniman besar menyatakan bahwa gagasan mereka datang dalam sekejap kilat, intuitif dan juga transendental yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ini dapat diartikan sebagai bukti bahwa sumber ide mereka berasal dari kuasa besar di luar dirinya. Atau di dalam agama sering disebut oleh kuasa Tuhan. Lalu, apakah ada caranya untuk mendapatkan suatu inspirasi ilahi itu? Dalam banyak tradisi spiritual, agama maupun filosofi, mendapatkan inspirasi ilahi atau petunjuk dari yang kuasa itu dianggap sebagai hasil dari keterbukaan hati, disiplin spiritual, pendekatan yang penuh ketulusan. Beberapa pendekatan yang umum banyak diajarkan adalah doa, meditasi. Dalam Sastro Jendro melakukan Ciptaraga. Yang kedua, mencari
keheningan dan meningkatkan kesadaran diri. Itu cara yang kedua. Ya, banyak orang percaya bahwa inspirasi ilahi datang saat dalam keheningan. Maka perlu menenangkan diri dari gangguan dunia luar. Itulah pentingnya menyepi, bertapa, lelaku dengan sekali-sekali pergi mencari tempat tertentu, ke Gunung Lawu, ke Kahyangan Delepeh, Pantai Parangtritis, dan banyak lagi. Dengan cara ini seseorang dapat lebih peka terhadap pesan yang didapat. Alam semesta atau Tuhan dapat berbicara melalui momen-momen hening, yaitu ketika pikiran kita terbuka. 3, ada cara lain, yaitu maka perlu tindakan juga dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kebaikan dan ketulusan. Ini menjadi ibadah. Jadi Sastro Jendro juga harus menjaga tingkah laku dalam kesehariannya. Banyak ajaran spiritual menekankan pentingnya menjalankan hidup dengan kebaikan, welas asih, menebar cinta, dan mengkosongkan diri dari ego, melepas ambisi duniawinya. Dengan demikian, seseorang itu menciptakan ruang khusus bagi kuasa Tuhan. Dengan itu menjadi membuat ruang khusus agar kuasa Tuhan menempatinya. Ya, guru spiritual atau pembimbing yang mumpuni bisa dianggap sebagai tokoh atau panutan, terutama yang sudah memiliki hubungan kuat, lebur dengan alam. Kita bisa melihat itu. Kemudian juga bisa membantu kita menemukan jalan untuk mendapatkan satu pencerahan. Cara lain juga berpuasa, melakukan ritus spiritual, ya. Kemudian juga belajar peka pada tanda-tanda alam dan kehidupan. Ini penting, ya, karena Tuhan berbicara kepada manusia melalui tanda-tanda di alam. Jadi tanda-tanda itu menyelinap dalam peristiwa kehidupan sehari-hari. Penghayat Sastro Jendro dilatih mengembangkan kepekaan terhadap sinkronisitas atau kejadian yang bermakna dalam hidup. Ini juga dapat membantu seseorang mengenali inspirasi ilahi. Meskipun tidak ada metode yang pasti, pendekatan yang berfokus pada spiritualitas, meningkatkan kesadaran dan tindakan kebaikan, ya, berbuat baik, dianggap bisa sebagai cara untuk membuka diri terhadap turunnya wahyu dari Gusti Kang Maha Kuwasa. Maka mari kita kembali dalam pengakuan eksistensi kita sebagai manusia, yaitu dalam aksara Jawa, aksara Ha, uripku cahyaning Gusti Allah. No, nur urip cahya wewayangan. Ca, cipta rasa karsa kuwasa. Ra, rasa kuwasa tetungguling pangreh. Ka, karsa kuwasa kang tanpa niat. Ya, apa yang disebut pangreh tadi adalah bagaimanapun tetap berada dalam lingkar kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Semoga wedaran saya ini bisa dimengerti dan bisa sebagai piwulangan pengembangan kesadaran
berketuhanan kita. Sekian dulu, salam budaya, rahayu.